Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin, sudah kita upload di DCWT sesi pertama di jam 11 pagi tadi ya. Oke, kita bisa lihat di sini terjadi peningkatan sebesar 0,55% dalam 24 jam terakhir, dan cryptocurrency market cap masih dekat-dekat sih di daerah situ ya, 265 triliunan. Selanjutnya untuk Bitcoin dominance, dia terkoreksi sebesar 0,04% dengan volume yang drop sebesar 12,63%. Kita bisa lihat di sini untuk BNB terjadi koreksi yang lumayan sebesar 1,71% di angka 602, sementara untuk Solana terjadi pump sebesar 6,58%. Ini gila, udah berapa bulan nggak kena buy limit ya. Bikin rada-rada gatel, tapi ya sudah ya, kalau belum rezeki ya jangan dipaksa gitu. Kalau dipaksa ujung-ujungnya malah boncos ya. XRP rally sebesar 1,76%, Dogecoin dia koreksi kurang lebih 2%-an kalau dibulatkan. Cardano rally 2%-an dan AVAX rally sebesar 1,32% ya. Oke, seperti biasa gue ingatkan buat TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Untuk economic calendar hari ini ya hari Sabtu ya, jadi memang nggak ada yang terlalu penting biasanya. Dan ya ini seperti biasa juga memang nggak ada yang terlalu penting. Jadi hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Roster kita hari ini adalah Solana, BNB, Altlayer, AVAX, dan Cardano. Sebelum kita masuk ke roster kita, seperti biasa gua akan lihat dulu ini ya, indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat di sini masih belum bergerak ya, karena ini hari Sabtu. Harapan kita untuk hari Senin adalah dia bisa mulai daily close di bawah dari 104,43 ya, dan intinya membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya ya. Intinya kita butuh indeks dolar yang melemah ya, karena lagi-lagi korelasi indeks dolar dengan risk on asset seperti kripto adalah korelasi yang negatif atau berbalik ya. Jadi saat indeks dolar menguat, cryptocurrency market cenderung melemah. Cenderung ya, nggak selalu, karena lagi-lagi kita harus memperhitungkan juga demand dari kripto tersebut ya. Yang kalau kita lihat dari indeks dolar adalah ya dari sisi pairnya begitu. Kan BTC USD. Kalau USD-nya menguat, BTC-nya demand-nya sama, ya BTC-nya kayak turun. Kenapa? Karena di quote dalam dolar gitu. Itu logika sederhananya. Masih ada yang berdebat urusan itu lagi. Gue bingung gitu ya. Nama juga BTC USD. Kalau USD-nya menguat, BTC-nya diem, ya harganya turun gitu loh. Ya kadang-kadang gue bingung orang berdebat soal hal-hal yang aneh gitu menurut gue ya. Next kita ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini dia masih masih terus ketahan oleh EMA 50 ya, tetapi resisten juga nggak mau kalah di 54,03%. Jadi masih pertarungan nih antara EMA 20-50 dengan struktur ya. Oke, next kita akan langsung masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan selain dari itu, ya gue ingatkan lagi bahwa bagi orang-orang yang mungkin, karena gini, pernah ada yang lapor ke kita, Bang, ada yang pakai nama lu katanya buat bikin grup VIP ya. Ada juga yang buat apa gitu, buat grup trading atau apalah. Intinya gini deh. Kalau sampai ada yang mengaku Sato atau Toshi dan minta uang ke lu subscriber ya, mau buat trading, mau buat apalah, mining pool atau apapun juga, gue pastikan itu bukan dari kita, karena kita nggak pernah bikin sistem seperti itu. Dan semua konten kita gratis dari dulu sampai sekarang ya, nggak pernah ada konten YouTube berbayar tertentu gitu, nggak ada ya, semua gratis, nggak ada grup VIP. Dari bottom kemarin di cycle awal ya sampai sekarang dan seterusnya akan gratis gitu. Jadi jangan ketipu gitu, karena semakin mendekati ke bull market yang mind melting gains itu semakin banyak scammers juga ya. Sebelum kita masuk, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gue cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap ya. Swap ini buat orang-orang yang mungkin, Bang, gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini.
Lo bisa tinggal, misalkan lo pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lo bisa misalkan ke BTC, lo tinggal masukin aja berapa. Misalkan lo pengen seminggu sekali $100 gitu ya. Lo tinggal masukin $100, voila, ya tinggal swap, as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading, dan juga futures di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya, ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lo para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat lo yang sudah akumulasi nih ya, kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan CoinEx karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25, dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield, juga bisa menggunakan CoinEx. Ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate, ada airdrop station, dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di CoinEx, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita mulai dulu dengan Solana ya, memang nggak ada obatnya Solana ya. Rally mulu ya, buy limit nyaris kena, naik. Mau turun, naik lagi ya. Jadi untuk posisi spot lagi-lagi ini belum terjadi reclaim ya, ini masih running di atas tapi belum terjadi daily close. Maka dari itu buy limit pertama lagi-lagi masih di EMA 20 ya, di 180,96 ya, memang harus bersabar. Buy limit kedua di 169,45 dan buy limit ketiga di EMA 50 atau di 144,14. Terakhir kali kita akumulasi daerah sini ya. Buat yang akumulasi senyumnya ekstra lebar pasti ya. Untuk posisi futuresnya kita sudah pegang posisi short sebenarnya. Antara dari sini atau lo baru buka hari ini karena terjadi retest 1, retest 2. Cut loss nggak bang? Tunggu besok. Besok pagi jam 7 kalau daily close di atas dari 192,13 ya cut loss sesuai dengan SOP ya. Tetapi kalau ternyata dia malah reject dan besok pagi daily close-nya masih di bawah dari 192,13, maka kita bisa pertahankan posisi short kita dengan target TP di EMA 20. Kalau lo mungkin mau sedikit lebih konservatif, takut soalnya terbang gitu ya. Nah, boleh juga di struktur baru di sini di 196,05. Tapi karena terlalu dekat, gue nggak akan jadiin struktur, hanya untuk target TP aja buat yang lebih konservatif ya. Next, kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB masih mending lah, dia kasih sekali kesempatan nih. Dan buat lo yang mengambil kesempatannya, wow ya, senyumnya lumayan nih, 20%-an ya. Oke, untuk BNB sendiri buy limit pertama di EMA 20 di 573, sementara buy limit kedua di 522,4 dan buy limit ketiga di EMA 50 di angka 463,8. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 631,3. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 631,3, kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 20. Next, alt layer. Untuk alt layer sekali lagi ya, gue belum bahas fundamentalnya, jadi ini hanya pure TA. Untuk alt layer ini dia buy limit pertama kena dan tembus. Ya, jadi untuk sekarang buy limit yang masih aktif adalah buy limit kedua di MA 20 di angka 55 sen dan buy limit ketiga di MA 50 di angka 0,50 ya. Pas banget MA 50 di 0,50. Oke. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures apabila besok pagi jam 7 daily close dari alt layer masih di bawah dari 0,617, maka kita bisa limit posisi short. Kalau terjadi lagi retest otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP bisa di EMA 20 atau di 55 sen ya. Untuk longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support. Kalau mantul ya target TP-nya di 61 sen ya. Itu kurang lebih setup untuk di alt layer. Selanjutnya kita geser ke AVAX. Dan untuk AVAX buy limit kedua tembus ya. MA 20 tembus. Jadi untuk sekarang buy limit yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di $46.97 yang sebentar lagi akan converge dengan MA 50
Itu untuk posisi spot di AVAX. Untuk posisi futuresnya, sayangnya posisi long kita kena cut loss karena terjadi daily close di bawah dari EMA 20 ya. Sekali lagi, ya tidak ada win rate 100%. Kalau ada orang yang menjanjikan win rate 100%, trading nggak pernah kalah, siap-siap Anda akan tertipu. Ya. Trading sesungguhnya adalah menjaga resiko. Ya. Bisa 70% aja udah bagus banget, 80 tuh udah wow. Ya. Jadi ingat, punya ekspektasi yang realistik, jaga resiko. Itu untuk posisi long kena cut loss. Posisi shortnya retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di $46 lebih 97 sen. Ya. Itu untuk setup di AVAX. Terakhir kita masuk ke Cardano. Cardano terjebak di struktur 66 sen dengan 63 sen. Ya. Buy limitnya kan kemarin udah reset nih gara-gara jebol. Jadi buy limit ini tuh MA50 buy limit kedua berarti. Buy limit kedua kembali ke retest. Buy limit ketiga di 63 sen ya. Jadi untuk buy limit di Cardano tinggal 2 dan 3 saja. Yang kedua di MA50, yang ketiga di 63 sen. Nah, untuk posisi futuresnya nih, asik ya. Retest 1, retest 2 bahkan udah terjadi di sini sebenarnya. Retest 1, retest 2 di sini udah kena target TP. Besoknya masih dikasih kesempatan kena lagi retest dan kena juga target TP ya. Jadi tergantung nih. Kalau lo ambilnya hari ini berarti lo kalau ambilnya tanggal 28 Maret lo profit 1,7%. Kalau lo ambil di tanggal 29 lo profitnya sedikit lebih gede di ya 1,8 lah. Tipis-tipis ya. Nah, tetapi yang menarik adalah posisi short yang kita dapatkan di hari ini. Langsung juga kena target TP, retest 1, retest 2 di 66 sen, dan sudah profit dari resisten ke MA50 2,08% ya. Jadi lagi-lagi ya biasanya sih asalkan kita ngikutin SOP, nggak aduh TP-nya digeser-geser gitu atau waktunya cut loss nggak di cut loss, harusnya sih profitable. Tapi kalau lu nakal ya biasanya nggak profitable gitu. Jadi jangan nakal ya, harus disiplin. Jangan pakai perasaan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, buat lu yang pengen pair favorit lu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan gue nggak akan bosan-bosan ngingetin, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.